Dasar tukang bau lem, jangan bermimpi bisa beli tanah di klaster premium ini, teriak Pak Gunawan keras sambil menunjuk-nunjuk Fajar dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. Tetangga-tetangga mulai berkumpul seperti nonton pertunjukan gratis. Ada yang tertawa keras, ada yang sibuk merekam dengan handphone sambil berkomentar, "Viral nih, tukang ngaku-ngaku mau beli rumah mewah. Share ke grup WhatsApp. Mana pacarnya? Ikut ngimpi juga nih," teriak salah satu ibu-ibu sambil nunjuk Vira. Dan saat itulah momen paling menyakitkan terjadi. Vira, gadis yang selama ini mendampingi Fajar dengan penuh cinta, yang selalu bilang, "Aku cinta kamu apa adanya," tiba-tiba berkata dengan suara gemetar sambil mundur selangkah, "Maaf Fajar, aku tidak bisa. Aku tidak mau hidup seperti ini." Fajar berdiri sendirian, dipermalukan dan ditinggal pacar di depan belasan orang yang terus tertawa dan merekam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena marah, tapi karena sakit hati yang luar biasa dalam. Tapi mereka semua tidak tahu siapa sebenarnya pemuda sederhana itu, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat mereka semua menyesal seumur hidup. Tulis asal kota kalian di komentar, lalu tekan like dan subscribe. Semoga dukungan kecil ini kembali kepada kalian dalam bentuk kebaikan dan keberkahan hidup. Amin. Fajar Pratama sebenarnya adalah pewaris tunggal dari Pratama Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Tapi berbeda dengan anak-anak konglomerat lainnya yang hidup mewah dan sombong, Fajar justru memilih jalan hidup yang sederhana. "Papa, aku ingin membuktikan kalau aku bisa hidup mandiri tanpa mengandalkan nama keluarga," kata Fajar suatu hari kepada ayahnya, Pak Dharma Pratama, CEO Pratama Group. Ayahnya tersenyum bangga mendengar keputusan anaknya. "Baik, Far, Papa percaya sama kamu. Tapi ingat, kalau ada apa-apa, Papa selalu siap membantu." Sejak saat itu, Fajar hidup inkognito sebagai tukang kayu di sebuah workshop kecil di Jakarta Timur. Dia sangat terampil dan humble, dihormati oleh sesama pekerja. Tangannya yang kasar karena sering memegang pahat dan palu tidak menunjukkan kalau dia sebenarnya adalah pewaris miliaran rupiah. Fajar itu orangnya baik banget, Pak. Kerja keras, tidak sombong, sering bantu-bantu kita yang lagi kesulitan, kata Pak Udin, pemilik workshop tempat Fajar bekerja. Di hati Fajar ada misi mulia yang ingin dia wujudkan. Dia ingin membangun workshop gratis untuk anak-anak jalanan agar mereka bisa belajar keterampilan kayu dan punya masa depan yang lebih baik. "Aku ingin membuktikan kalau keterampilan itu tidak mengenal status sosial. Setiap anak berhak mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang," gumam Fajar sambil melihat anak-anak jalanan yang sedang mengamen di perempatan jalan. Fajar juga punya pacar bernama Vira, seorang guru SD yang tidak tahu identitas asli Fajar. Vira mencintai Fajar karena kepribadian baiknya, bukan karena hartanya. Mereka sudah berpacaran hampir 2 tahun, dan Vira selalu mendukung impian Fajar. "Kamu baik sekali, Far. Anak-anak jalanan pasti bahagia kalau bisa belajar keterampilan dari kamu," kata Vira dengan mata berbinar saat Fajar menceritakan rencananya membangun workshop. "Tapi Far, kamu yakin bisa beli tanah? Harganya pasti mahal banget," tambah Vira dengan wajah khawatir. Fajar tersenyum. "Tenang aja, Vi. Aku sudah nabung dari gaji kerja di workshop. Mungkin memang harus cicilan, tapi aku yakin bisa." Setelah survei ke berbagai tempat, Fajar menemukan sebidang tanah strategis dekat stasiun yang cocok untuk workshop. Lokasinya pas banget karena mudah diakses oleh anak-anak jalanan. Hari itu, Fajar dan Vira pergi untuk survei tanah yang sudah Fajar incar. Fajar berpenampilan seperti biasa, kaos oblong, celana jeans lusuh, dan sandal jepit. Tangannya masih kotor karena habis kerja di workshop. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh Pak Gunawan, pemilik tanah yang berusia sekitar 50 tahunan. Pak Gunawan langsung menatap Fajar dari ujung kepala sampai kaki dengan pandangan meremehkan. "Mau ngapain kalian di sini?" tanya Pak Gunawan dengan nada sinis. "Selamat siang, Pak. Saya Fajar. Saya tertarik dengan tanah yang Bapak jual," jawab Fajar sopan sambil tersenyum. Pak Gunawan dan istrinya langsung tertawa keras. "Hahaha, tukang kayak kamu mau beli tanah premium. Pakai apa? Cicilan seumur hidup." "Bapak, saya serius ingin membeli tanah ini. Saya sudah siapkan uang muka," kata Fajar dengan sabar. "Uang muka? Berapa? 500.000? 1 juta? Dia menatap penampilan Fajar dengan pandangan jijik. "Dasar tukang bau lem. Tanah ini harganya 2 miliar, bukan 2 juta. Istri Pak Gunawan ikut nyeletuk. "Iya, ini tanah untuk orang berada.
bukan untuk orang kayak kalian. Mending kalian cari tanah di kampung aja. Fajar mencoba tetap sabar. Pak, saya memang tukang kayu, tapi saya serius ingin beli tanah ini untuk buka workshop. Saya sudah siapkan dananya. Workshop? Workshop apa? Bengkel kayu? Hahaha. Pak Gunawan makin mengejek. Ini klaster premium, bukan tempat untuk bengkel-bengkelan. Melihat situasi mulai memanas, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Pak Gunawan seperti dapat panggung. Dia sengaja meninggikan suara. Lihat nih, ada tukang yang bermimpi jadi sultan. Mau beli tanah 2 miliar dengan modal netat. Teriak Pak Gunawan sambil menunjuk Fajar. Dasar tukang bau lem, jangan bermimpi bisa beli tanah di klaster premium ini. Lanjut Pak Gunawan dengan nada yang makin kasar. Tetangga-tetangga mulai tertawa dan berkomentar. Wah, berani juga ya tukang kayak gitu datang ke sini. Viral nih, tukang ngaku-ngaku mau beli rumah mewah, kata salah satu tetangga sambil sibuk merekam dengan handphone. Upload ke TikTok lucu banget ini, tambah yang lain. Fajar mulai merasa malu tapi dia coba tetap tenang. Yang paling menyakitkan adalah melihat wajah Vira yang mulai pucat dan was-was. Pak Gunawan belum puas. Dia panggil Satpam kompleks. Pak Satpam, tolong usir orang-orang ini. Mereka ganggu ketenangan warga. Pak, kami tidak berbuat salah. Kami hanya ingin survei tanah, kata Fajah mencoba membela diri. Survei? Dengan modal apa? Kamu pikir kami bodoh? Pergi dari sini sebelum aku panggil polisi. Sementara kerumunan makin ramai, Vira melihat betapa hinanya diperlakukan orang yang dianggap miskin. Di mata Vira, terbayang kehidupan yang akan dia jalani kalau menikah dengan Fajar. Hidup susah, dihina, diremehkan. Vira mulai gemetar melihat perlakuan yang diterima Fajar. Aku tidak mau hidup seperti ini, gumamnya dalam hati. Dan di saat Fajar paling membutuhkan dukungan, saat dia sedang dipermalukan di depan banyak orang, Vira tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Maaf Fajar, aku tidak bisa. Aku tidak mau hidup miskin dan dihina seperti ini." Fajar menoleh kaget. Vi, apa maksud kamu? Aku putus dengan kamu Fajar. Aku tidak mau hidup miskin dan dihina seperti ini, kata Vira sambil mundur selangkah. Kerumunan orang makin heboh. Wah, ditinggal pacar juga, teriak salah satu tetangga. Pacarnya aja sadar, masa dia enggak? Tambah yang lain sambil tertawa. Fajar berdiri terpaku. Hatinya hancur bukan hanya karena dipermalukan, tapi karena ditinggal oleh orang yang dia cintai di saat dia paling terpuruk. Sudah, pergi sono, jangan bikin malu, teriak Pak Gunawan untuk terakhir kalinya. Fajar berjalan pergi dengan langkah gontai, meninggalkan kerumunan yang masih tertawa dan membicarakannya. Fajar pulang ke kos-kosan sederhana dengan hati yang hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena dipermalukan di depan banyak orang, tapi lebih karena ditinggal oleh Vira di saat dia paling membutuhkan dukungan. Keesokan harinya, video penghinaan itu sudah tersebar di media sosial dengan caption, "Tukang ngimpi jadi sultan." Comment section dipenuhi ejekan dan cacian. Fajar melihat videonya sendiri dipermalukan, sudah ditonton puluhan ribu kali. Fajar, kamu baik-baik aja? Tanya Pak Udin, pemilik workshop tempat Fajar bekerja, dengan wajah khawatir. Iya Pak, saya baik-baik aja, jawab Fajar sambil terus fokus mengamplas kayu. Video kamu yang kemarin itu sudah viral, Far. Kasian banget kamu diginiin, kata Pak Udin sambil menggelengkan kepala. Fajar berhenti sejenak. Di hatinya ada api kemarahan yang membara. Dia bisa saja langsung reveal identitasnya, beli seluruh kompleks itu, dan balas dendam. Tapi hatinya yang baik mengatakan lain. Tidak Pak, aku tidak akan balas dendam. Tapi aku tetap akan mewujudkan workshop itu. Workshop? Memangnya kamu masih mau lanjut rencananya? Setelah kejadian kemarin? Tanya Pak Udin heran. Iya Pak. Malah sekarang aku lebih yakin anak-anak jalanan itu butuh tempat belajar dan aku akan wujudkan itu, jawab Fajar sambil tersenyum. Malam harinya, Fajar menelpon ayahnya. Pak, aku mau minta bantuan. Ada apa, Far? Papa dengar kamu ada masalah. Papa sudah lihat video viral itu. Sudah, Far. Papa marah banget lihat kamu diperlakukan kayak gitu. Papa bisa aja langsung beli seluruh kompleks itu dan tidak, Pak. Aku tidak mau balas dendam. Tapi aku mau beli kawasan itu untuk workshop anak jalanan dengan identitas asli aku. Pak Dharma terdiam sejenak lalu tersenyum bangga. Papa bangga sama kamu, Far. Kamu benar-benar anak Papa. Baik, Papa akan bantu. Tim legal akan mengurus semuanya. Terima kasih, Pak. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya, tapi bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menunjukkan kalau impian itu bisa diwujudkan siapa saja, termasuk tukang bau lem seperti aku. Pak Dharma tertawa mendengar anaknya menyebut dirinya tukang bau lem. Papa semakin bangga sama kamu. Beberapa minggu kemudian,
konvoi mobil mewah memasuki kompleks Pak Gunawan. Ada Mercedes-Benz, BMW, dan beberapa mobil hitam mengkilap yang membuat warga kompleks berbisik-bisik. Wah, siapa tuh? Pejabat kali, kata salah satu tetangga. Atau pengusaha besar. Lihat, mobilnya aja udah kayak presiden. Jawab yang lain. Pak Gunawan yang melihat konvoi itu langsung excited. Dia pikir ada investor besar yang mau beli banyak kafling di kompleksnya. Wah, rezeki nomplok nih. Pasti pengusaha kaya yang mau investasi. Gumam Pak Gunawan sambil merapikan bajunya. Dari mobil depan turun beberapa orang berbaju rapi dengan tas kulit dan dokumen-dokumen. Mereka terlihat seperti lawyer atau tim corporate dari perusahaan besar. Selamat siang, kami dari Pratama Group. Kami ingin bertemu dengan Bapak Gunawan untuk membicarakan akuisisi kawasan ini, kata salah satu lawyer dengan sopan. Mata Pak Gunawan langsung berbinar. Pratama Group, konglomerat itu. Wah, silakan masuk, silakan masuk. Pak Gunawan langsung sibuk manggil tetangga-tetangga. Pak RT, Bu RT, yang lain juga. Ada pengusaha besar mau beli kawasan kita. Dalam sekejap, halaman rumah Pak Gunawan penuh dengan warga kompleks yang penasaran. Semua pada excited. Karena harga tanah mereka bakal naik kalau ada pengusaha besar yang investasi. Jadi, Pratama Group mau beli seluruh kawasan ini, Pak? Tanya Pak Gunawan dengan mata berbinar. Benar, Pak. Kami ingin membeli seluruh area ini untuk proyek sosial perusahaan. Jawab lawyer itu. Proyek sosial? Wah, bagus banget. Pasti untungnya besar, kata Pak Gunawan sambil menggosok-gosok tangan. Sebelum kita lanjut negosiasi, Bapak Gunawan ingin bertemu langsung dengan direktur utama kami. Tanya lawyer itu. Wah, direktur utama mau datang langsung? Tentu. Saya sangat terhormat. Baik, beliau sudah datang. Perkenalkan, pintu mobil Mercedes-Benz terbuka. Yang keluar adalah seorang pemuda berjas mahal, rapi dan berwibawa. Tapi wajahnya, Pak Gunawan dan semua warga yang berkumpul langsung terdiam syok. Mulut mereka menganga tidak percaya. Tunggu, ini kan? Gumam Pak Gunawan dengan suara gemetar. Fajar berjalan dengan tenang dan penuh wibawa, sangat berbeda dengan penampilannya beberapa minggu lalu. Tim lawyer mengikuti di belakangnya. Perkenalkan Direktur Utama Pratama Group, Bapak Fajar Pratama, kata lawyer itu dengan bangga. Fajar tersenyum tenang dan mengulurkan tangan. Selamat siang Pak Gunawan, kita bertemu lagi. Pak Gunawan tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Di sekelilingnya, tetangga-tetangga yang kemarin ikut tertawa dan merekam, sekarang terdiam seperti patung. Tapi, Anda kan? Pak Gunawan tergagap. Saya tukang bau lem yang kemarin Bapak usir. Fajar melengkapi kalimat Pak Gunawan dengan tenang. Iya, benar, saya orangnya. Keheningan total menyelimuti halaman rumah Pak Gunawan. Hanya terdengar suara angin dan degup jantung yang berdebar kencang. Suasana hening yang mencekam tiba-tiba pecah ketika terdengar suara langkah kaki terburu-buru. Vira datang berlari setelah mendengar kabar bahwa ada konglomerat yang datang ke kompleks. Fajar! Teriak Vira sambil berlari menghampiri. Fajar, aku dengar kamu. Aku tidak tahu kamu siapa. Aku minta maaf. Fajar menoleh dengan tenang. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Vi, kamu bilang tidak mau hidup dihina kan? Kata Fajar dengan suara pelan tapi tajam. Fajar, aku kan tidak tahu. Kalau aku tahu kamu orang kaya, aku tidak akan. Vira mencoba menjelaskan dengan mata berkaca-kaca. Sekarang kamu tahu rasanya, potong Fajar. Dia menoleh ke tim security-nya. Security, escort Mbak Vira keluar. Sama seperti dulu saya diusir dari sini. Fajar, jangan, please. Teriak Vira sambil berlari menghampiri. Tapi security sudah menghalangi. Maaf Mbak, mohon untuk keluar dari area ini, kata security dengan sopan tapi tegas. Vira dipaksa keluar dengan cara yang sama seperti Fajar dulu dipermalukan. Dia menangis dan terus memanggil nama Fajar. Tapi Fajar bahkan tidak menoleh. Sekarang kamu merasakan apa yang aku rasakan saat kamu tinggalkan aku, gumam Fajar pelan. Setelah Vira pergi, Fajar kembali menghadap Pak Gunawan yang masih terpaku syok. Pak Gunawan, kata Fajar sambil mengeluarkan handphone. Bapak masih ingat video ini? Fajar memutarkan video penghinaan yang kemarin. Video itu sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Dengan ribuan komentar yang menghujat Pak Gunawan. Lihat komentarnya Pak, sambil scroll ke bawah. 2 juta orang sekarang tahu siapa sebenarnya Bapak. Pak Gunawan membaca komentar-komentar itu dengan wajah pucat. Bapak-bapak sombong banget sih. Dasar orang kayak sombong. Karma will get you. Jangan sombong sama orang, nanti kena batunya.
Sekarang 2 juta orang tahu siapa sebenarnya Bapak. Semoga ini jadi pembelajaran untuk tidak menghina orang sembarangan, kata Fajar dengan tenang. Pak Gunawan langsung berlutut di hadapan Fajar. Pak Fajar, saya salah. Saya minta maaf, saya tidak tahu. Please, maafkan saya. Istri dan anak Pak Gunawan ikut berlutut. Pak Fajar, maafkan suami saya. Dia tidak bermaksud jelek. Tetangga-tetangga yang kemarin ikut tertawa dan merekam sekarang pada diam saja. Mereka malu dan takut karena wajah mereka juga ada di video viral itu. Fajar memandang Pak Gunawan yang masih berlutut dengan tenang. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kebijaksanaan. Pak Gunawan berdiri. Saya tidak dendam sama Bapak. Pak Gunawan berdiri dengan wajah penuh harap. Saya tetap akan lanjutkan rencana awal saya, membangun workshop untuk anak jalanan di area ini. Workshop untuk anak jalanan? Pak Gunawan bingung. Iya Pak, workshop yang Bapak ejek kemarin. Bedanya sekarang skalanya lebih besar. Saya akan beli seluruh kawasan ini dan ubah jadi pusat pelatihan keterampilan untuk anak-anak kurang mampu. Tim lawyer mulai membuka dokumen-dokumen. Kami siap membayar di atas harga pasar untuk seluruh kawasan ini. Dan Pak Gunawan masih bisa tinggal di sini sebagai RT Kompleks Workshop Anak Jalanan, tambah Fajar dengan senyum tipis. Pak Gunawan terdiam. Maksudnya dia bisa tetap tinggal, tapi sekarang dia jadi RT di tempat yang dulunya dianggap rendah. Pak Fajar, Pak Gunawan tidak tahu harus berkata apa. Fajar menepuk bahu Pak Gunawan dengan lembut. Pak, saya harap kejadian kemarin bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah meremehkan orang dari penampilannya. Fajar lalu menghadap ke semua warga yang berkumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, karakter seseorang baru terlihat saat kita diuji. Dan hari ini kita semua sudah melihat karakter yang sebenarnya. Saya tidak dendam dengan siapapun. Tapi saya harap ini mengingatkan kita semua untuk tidak menilai orang dari luarnya saja. Workshop ini akan jadi tempat di mana anak-anak jalanan bisa belajar keterampilan, dapat bekal hidup, dan mungkin suatu hari nanti mereka bisa sukses. Seperti yang tidak pernah kita bayangkan. Karena siapa tahu, di antara anak jalanan itu, ada yang suatu hari nanti akan jadi pengusaha besar, dokter, atau bahkan presiden. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Fajar. Mereka sadar betapa dangkalnya penilaian mereka selama ini. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini, tutup Fajar. 3 bulan kemudian, workshop Karya Harapan sudah berdiri megah di area bekas kompleks Pak Gunawan. Puluhan anak jalanan setiap hari belajar keterampilan kayu, las, dan berbagai keahlian lainnya. Fajar masih sering datang ke workshop, tidak dengan jas mahal, tapi dengan kaos oblong dan celana jeans seperti dulu. Dia langsung turun tangan mengajar anak-anak dengan tangannya sendiri. Kak Fajar, baik banget ya, kata salah satu anak jalanan sambil menunjukkan hasil kerajinan kayunya. Kakak dulu juga pernah diremehkan sama seperti kalian. Tapi ingat, yang penting bukan orang lain bilang apa, tapi apa yang kita lakukan untuk jadi lebih baik, jawab Fajar sambil tersenyum. Pak Gunawan sekarang benar-benar menyesal dan malah jadi supporter terbesar workshop ini. Setiap hari, dia membantu mengurus administrasi dan bahkan ikut mengajar anak-anak tentang pentingnya menghargai orang lain. Pak Fajar sudah kasih kesempatan kedua buat saya. Sekarang giliran saya yang bantu anak-anak ini dapat kesempatan, kata Pak Gunawan sambil membantu anak-anak mengatur peralatan. Workshop Karya Harapan tidak hanya mengajarkan keterampilan, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang paling penting, rendah hati, kerja keras, dan tidak pernah meremehkan siapapun. Dan Fajar, pemuda yang pernah dihina sebagai tukang bau lem, kini bahagia menjalani misinya, membuktikan bahwa impian bisa diraih siapa saja, terlepas dari latar belakang mereka. Karena pada akhirnya, yang menentukan nilai seseorang bukan berapa kekayaannya, tapi seberapa besar dia bisa memberi manfaat untuk orang lain.